kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya Bu, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching ya Bu. Iya Pak. Adapun tujuannya dari supervisi kita kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi Bu jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu Dani lakukan sebagai pemimpin pembelajaran agar bisa mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, untuk supervisi akademik ini Bu, ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan selanjutnya pasca observasi. Nah, untuk siang hari ini Bu, kita akan melakukan pra-observasi. Kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi. Saya ingin mengetahui bagaimana persiapan Ibu dalam proses pembelajarannya yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu, beberapa pertanyaan akan saya tanyakan sama Ibu ya. Kira-kira harapan apa yang Ibu inginkan dari percakapan ini Bu? Harapan saya dari pembicaraan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik di kelas. Ibu ingin mendapatkan gambaran dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Ini luar biasa sekali Bu. Nah, materi apa nih yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak nanti Bu? Materi yang akan saya sampaikan yaitu bacaan fiksi dan non-fiksi, kemudian unsur-unsur intrinsik dalam cerita Pak. Iya. Jadi materinya tentang bacaan buku fiksi maupun non-fiksi ya. Nah, selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini Bu? Tujuan dari pembelajaran ini Pak, supaya peserta didik mampu membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi. Kemudian dari bacaan tersebut, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur intrinsik apa saja yang ada dalam bacaan. Iya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya dalam pembelajaran kali ini. Kira-kira ada tidak strategi yang Ibu lakukan untuk bisa mencapai tujuan pembelajarannya Bu? Ada Pak, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar murid. Wah, luar biasa. Di mana Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sesuai dengan kesiapan belajar murid. Kalau boleh tahu Bu, akan seperti apa langkah-langkah pembelajarannya Bu? Saya akan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajarnya. Yang pertama yaitu saya akan mengelompokkan anak yang sama-sama memiliki pemahaman penuh. Yang kedua yaitu anak-anak yang memiliki pemahaman setengah. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang belum memiliki pemahaman tentang pembelajaran yang akan berlangsung. Iya. Persiapan apa saja ya Bu yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Yang pertama saya mempersiapkan RPP, yang kedua saya mempersiapkan media pembelajaran, dan yang ketiga saya akan memperlihatkan gambar. Jadi persiapannya tentunya RPP ya Bu ya. Kemudian Ibu juga mempersiapkan media pembelajaran dan memperlihatkan gambar sebagai media konten dalam pembelajaran ini. Nah, kira-kira dukungan atau bantuan apa saja yang Ibu butuhkan dalam kegiatan ini? Adapun dukungan yang saya perlukan Pak, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, yang kedua dukungan dari rekan kerja, yang ketiga adalah dukungan dari peserta didik agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Begitu Pak. Iya. Selanjutnya, area pengembangan apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan area pengembangan kompetensi Pak, terutama pada peningkatan performance atau di dalam kegiatan belajar sehingga tercapai pembelajaran sesuai dengan minat belajar siswa. Seperti itu Pak. Nah, kira-kira Bu, kapan waktu pelaksanaannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan?
Jadi mungkin untuk pembelajarannya insya Allah saya akan lakukan besok, Pak. Jadi besok ya. Oke Bu, insya Allah besok saya akan mengamati apa yang terjadi saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan besok pembelajarannya sesuai dengan apa yang Ibu inginkan dan pembelajarannya dapat berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk hadir sepenuh jiwa dan bisa berbincang-bincang dengan saya. Nanti kita akan melakukan tahap selanjutnya, ada tahap observasi dan pasca observasi, dan nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktik saya ya Bu. Terima kasih Bu Rahmadani Ya, sama-sama Pak. atas waktunya. Selamat siang dan selamat melaksanakan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, siapkan dulu baru kita berdoa. Siapkan saya. Berdiri jauh. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Duduk kembali dan baca doa belajar. Oke, jadi sudah ada semua ya. Nah, sebelum kita belajar, Guru mau tanya dulu apa kabarnya hari ini? Nah, kita menyanyi dulu lagu 4 kata ajaib dengan tepuk 1, 2, 3. 4 kata ajaib dulu ya. 1, 2, 3, mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Oke, nah pada pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang antonim dan sinonim. Siapa yang masih ingat apa itu antonim? Antonim adalah perbedaan makna kata. Ya, perbedaan makna kata atau lawan. Sedangkan sinonim persamaan kata. Oke, kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan non fiksi. Setelah itu kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi atau tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta. Perhatikan ya, jangan dulu ini. Dengarkan dulu yang Ibu jelaskan. Cerita fiksi tadi apa? Ada bisa ulangi? Cerita yang dibuat berdasarkan hayalan, imajinasi atau tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu adalah cerita fiksi. Nah, sedangkan cerita non fiksi adalah yang dibuat sesuai dengan pengetahuan,
kenyataan, atau wawasan, atau dia berdasarkan fakta. Ya, mengerti? Nah, cerita apa tadi yang dibuat berdasarkan khayalan? Cerita apa namanya? Cerita? Berdasarkan khayalan? Iya, cerita fiksi. Nah, sedangkan kalau yang sudah berdasarkan kenyataan atau berdasarkan wawasan yang ada, itu namanya cerita non-fiksi. Ya, cerita non-fiksi. Nah, jadi mengerti perbedaannya cerita fiksi dan non-fiksi? Iya, Bu. Nah, biasa kalau hari apa literasi, hari Selasa kan? Sekarang kita kalian membaca buku kan? Nah, tapi kalian belum bisa membedakan yang apa namanya ini yang baca di apakah ini yang buku baca itu cerita fiksi atau non-fiksi. Jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan kan? Yang mana itu cerita fiksi, yang mana itu cerita non-fiksi. Oke, kalau begitu, kalau kalian betul sudah paham Ibu Guru pagi, di sini ada 4 gambar. Di sini 4 gambar. Di antara 4 gambar ini ada cerita fiksi, ada cerita non-fiksi. Nah, Ibu pagi ini kelompok 1, kelompok 2 yang di tengah, dan sebelah kanannya Bu Guru kelompok 3. Nah, ini dikerja berdasarkan kelompok ya. Jadi kerjasama yang namanya kerja kelompok, kita sama-sama kita bekerja. Jangan ada yang bekerja, kalau yang kerjakan tugas, ada yang duduk-duduk saja ya. Ya, satu orang saja yang menulis, tapi lihat di situ, ya ini kelompok 3. Lihat ini, di sini kan Ibu Guru sudah tahu nomor. Perhatikan. Di sini ada nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, lihat di sini. Oh, ini judulnya, ini kira-kira cerita apa? Nah, taruh di sini di sampingnya nomor. Kalau dia cerita fiksi, taruh cerita fiksi. Kalau non fiksi, taruh di situ non fiksi. Di sampingnya nomornya. Begitupun sampai nomor 4. Diisi semuanya di sampingnya nomornya ya. Satu orang saja yang menulis. Madila saja yang menulis di situ. Ya. Kalau dia kayak cerita-cerita berdasarkan khayalan atau cerita tidak benar atau tidak sesuai dengan yang pernah terjadi, namanya itu cerita fiksi. Kalau cerita yang kayak buku-buku pelajaran, kayak buku bahasa Indonesia yang kalian pegang itu namanya cerita fiksi. Menceritakan kembali. Oke, Kaila silakan maju. Nah, yang lain perhatikan ya. Dengar Kaila, boleh ceritakan. Sudah berani. Oke, kalian sudah paham ya tentang cerita fiksi dan non fiksi. Sekarang sini deh, pasangan berdua orang. Main ganti dulu. Nah, permainannya adalah jauh, dekat, tangkap. Apa namanya? Jauh, dekat, tangkap. Satu orang begini, berhadapan satu orang.
atau judulnya itu cerita, atau idenya dan dasar pokoknya itu cerita. Nah, contoh bercerita tentang keluarga, cerita tentang persahabatan. Itu yang dinamakan dengan tema. Temanya cerita. Biasa kalian lihat pertama judulnya tak? Terkadang ada cerita persahabatan kelinci dan burung. Berarti temanya tentang kenapa itu paling undang? Jadi apa kira-kira? Iya, anak kutu jadi batu. Jadi apa pesannya kira-kira yang bisa diambil itu? Ya. Iya, kita jangan durhaka kepada orang tua. Tema itu yang dinamakan amanat atau pesan. Pesannya itu cerita. Jadi begitu ya. Biasa itu pesannya cerita ada dari air cerita. Nah, itu namanya adalah pesan. Pesannya cerita itu ada sesuatu yang bisa diambil dari itu cerita. Ya, yang baca-baca saya tapi dari tahu ya apa ini bahannya bisa diambil dari ini cerita ya. Oke? Nah, yang ketiga adalah alur. Alurnya cerita. Bagaimana jalannya itu cerita dari awal, pertengahan sampai akhir. Kami biasa cerita membaca di pertama kata seru kan? Seru dari awal, pertengahan sampai akhir. Biasa begitu kan? Nah, itu yang dinamakan adalah alur. Alur adalah bagaimana jalannya itu cerita. Bagaimana isinya itu cerita dari pertama kita membaca sampai tengah-tengah cerita sampai akhir itu cerita. Ya, itu yang dinamakan alur. Alur adalah jalannya cerita. Nah, yang keempat adalah tokoh dan penokohan. Nah, kalau tokoh di dalam cerita itu tidak seperti itu kayak toko roti. Toko itu kayak gardu-gardu bukan? Nah, apa? Nah, iya. Bentar pagi. Iya, tokoh itu kalau di dalam cerita itu adalah siapa itu di dalam cerita. Kalau orang tuh bercerita tentang keluarga, ada ayah ibu siapa atau siapa namanya itu ayahnya, ibunya biasa di dalam tuh. Tapi kalau yang kalian tadi baca tentang burung pipit dan siapa? Kelinci. Jadi siapa kira-kira tokohnya di dalam itu? Kelinci. Betul, kelinci dan burung. Itu yang namanya tokoh. Tokoh adalah siapa yang ada di dalam itu di cerita. Yang terakhir adalah latar. Latar itu adalah kapan dan di mana terjadi. Maksudnya itu di mana itu terjadi cerita. Apakah dia terjadi di rumah, terjadi di sekolah, di kebun atau di hutan. Yang tadi itu ceritanya kelinci terjadi di mana latarnya? Kebunnya siapa? Kebunnya Pak Ustaz. Oke.
Alhamdulillah. Ibu Rahmadani, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Karena belum terlalu terbiasa Pak, awalnya saya merasa tegang. Awalnya sih saya merasa tegang, tapi akhirnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bu Dani, bisa diceritakan kembali pada area pengimbangan yang dilakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa saja atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kelas? Baik Pak, untuk tahapannya tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangannya yaitu dari area pengetahuan dan area keterampilan. Di mana dari area pengetahuan itu siswa dapat mengetahui yang mana itu buku fiksi dan yang mana itu buku non fiksi. Kemudian siswa dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerita. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa mencari satu buku yang mana buku itu termasuk buku fiksi. Kemudian dari buku tersebut siswa menuliskan unsur-unsur intrinsik yang ada dalam buku tersebut Pak. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya Pak, sudah berjalan baik dan lancar. Namun memang masih perlu ditingkatkan lagi Pak. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Apakah ada kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, Bu? Kalau masalah kendala Pak, saya rasa guru-guru lain juga mengalami kendala seperti yang saya hadapi, di mana masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran, sehingga siswa tersebut tidak berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran Pak. Oh ya, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin mereka hanya mengandalkan teman begitu ya Bu ya? Iya begitu Pak. Ya, nah kira-kira apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu? Sehingga mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi. Mungkin Pak karena mereka kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, yang tadinya kan mereka duduk berdasarkan teman akrabnya atau sahabatnya Pak. Nah, tapi pada saat pembelajaran ini saya membagi ke dalam 3. Yang pertama, kelompok pertama adalah yang memiliki pemahaman penuh, kelompok kedua adalah memiliki pemahaman setengah, dan yang kelompok ketiga adalah yang belum memiliki pemahaman terhadap pembelajaran yang akan berlangsung. Dan tadinya kan Pak dia sesuai gesti atau tema akrabnya, tapi setelah dia pisah, akhirnya dia menjadi kaku karena tidak terlalu akrab dengan teman kelompoknya yang baru Pak. Begitu. Dan untuk kedepannya saya akan membiasakan mereka untuk bekerja kelompok sesuai dengan teman kelompoknya Pak, sehingga mereka menjadi lebih nyaman. Seperti itu. Jadi itu rencana ke depan ya Bu. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Bu akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan mereka. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan konsep pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan ya Bu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Untuk masalah kapannya Pak, mungkin saya tidak bisa menentukan waktunya. Namun insya Allah saya akan melakukan secepatnya dan melaksanakan secepat mungkin. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Ya, kalau begitu silakan Bu kembali ke aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.